Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Demo mahasiswa di gedung DPRD Kalsel memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi. Kedapatan melanggar perda karena beroperasi di malam Jumat, pemilik THM di Banjarmasin diberi teguran oleh Satpol PP. Ribuan warga kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel. Ratusan mahasiswa menggelar demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Senin siang. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Banjarmasin itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat. Di antaranya mengenai stok vaksin COVID-19 yang sangat minim, padahal antusias warga yang hendak disuntik vaksin sangat tinggi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kejelasan dari anggaran 10 miliar rupiah yang dikucurkan untuk penanganan COVID-19. Nah, salah satunya itu tentang penganggaran yang sampai 10 miliar, dengan fakta di lapangan kegiatan vaksinator itu cuma sedikit. Itu kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, terusnya Dinas Kesehatan Provinsi. Dan yang selanjutnya tuntutan kami adalah tindak kekecewaan kami, Bang. Karena kenapa? Per tanggal 30 September kami sudah menyurati DPRD secara resmi. Per tanggal 30 Agustus kami sudah menyurati secara resmi, tapi sampai hari ini tidak dibalas surat tersebut. Makanya kami balas dengan aksi. Selanjutnya juga secara resmi kami bersurat ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk mengadakan audisi juga tidak terbalas. Itu, Pak. Artinya secara demokratisnya kami sudah secara intelektual menyampaikan audiensi tapi tidak terbalas. Baru setelah ada aksi hari ini baru semuanya mau turun. Apakah itu bagian terkait dana tadi, dapat data dari mana? Kita resmi dapat dari orang ke pemerintahan, Pak. Kita ada datanya, tadi kita sampaikan ke sana bahwasanya ada sekitar 10 miliar anggaran untuk kegiatan kesehatan khususnya COVID-19. Aksi demo sempat memanas saat mahasiswa yang berupaya memaksa masuk ke kantor DPRD Kalsel dicegat aparat polisi. Hingga aksi saling dorong antar mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Beruntung situasi dapat kembali diredam dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi hadir untuk menanggapi tuntutan mahasiswa. Mahli menyatakan kejelasan tentang penggunaan anggaran 10 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 adalah kewenangan Badan Keuangan Daerah. Karena berwenang menjawab itu adalah Bapak Anggaran atau Bapeda. Kalau kami Dinas Kesehatan ini tugasnya 3T. Testing, tracking, dan treatment. Mengobati orang sakit, ya, melacak orang. Nah, sehingga itu yang menjadi tupoksi kami di Dinas Kesehatan. Kemudian keinginan mahasiswa ingin melibatkan diri, saya baca di surat yang disampaikan, ini bagus sekali, dengan senang hati. Ya, dengan senang hati kami akan mengakomodir dan kita sudah kerjasama rencana dengan Fakultas Hukum Unlam. Sedangkan minimnya kesediaan vaksin COVID-19, Mahli menegaskan semua vaksin COVID-19 telah disalurkan ke 26 puskesmas sekota Banjarmasin untuk diberikan kepada masyarakat dengan target 100 orang per harinya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kedapatan melanggar peraturan daerah atau Perda dan PPKM, pemilik tempat hiburan malam kaviar yang berlokasi di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada pemilik THM Kaviar karena melanggar Perda dengan beroperasi di malam Jumat. THM yang kita pada malam Jumat kemarin, jadi
kami tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan pada hari ini, dan alhamdulillah mereka juga cukup kooperatif datang ke Satpol PP untuk memberikan, yang jelas kami tadi meminta klarifikasi terkait hal tersebut, sejauh mana kebenaran informasi yang ada di media-media. Yang jelas mereka berjanji untuk tidak lagi beberapa hal tadi terkait dengan perizinannya akan segera dilengkapi, kemudian juga terkait dengan larangan buka pada malam Jumat juga mereka berjanji untuk. Sedangkan manajer THM Kaviar Sugito mengakui pihaknya bersalah karena telah beroperasi pada malam Jumat. Namun ia meminta pemerintah Kota Banjarmasin berlaku adil dan menindak THM lainnya yang juga melanggar perda. Satpol PP terkait berita kemarin yang beredar di media online tentang Kaviar buka di malam Jumat ya. Ya, kita mengakui kesalahan kita karena kita kan selaku pendatang baru nih. Kita buka karena kita melihat kompetitor lain juga buka. Makanya kita buka. Nah, tadi saya dapat teguran, oke, saya terima tegurannya, saya menyanggupi. Sekaligus saya mau klarifikasi juga, Kaviar ini ada 2 izin. 1 izin resto, 1 izin bar. Nah, tadi jadi kita boleh buka di malam Jumat, tapi hanya konsep resto. Itu aja. Dan saya tadi juga minta kepada pihak Satpol PP supaya berlaku adil. Kami tidak meniadakan live musik, tapi di tempat lain juga harus ditiadakan. Jadi tidak ada tebang pilih. Kita harus sama-sama menegakkan perda itu sesuai kesepakatan tadi di ruang rapat DPRD. Selain kedapatan melanggar perda karena beroperasi di malam Jumat, THM Kaviar juga melanggar aturan PPKM level 3 yang seharusnya tidak mengizinkan operasional THM. Bahkan THM tersebut juga belum mengantongi tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Namun Satpol PP Kota Banjarmasin hanya memberi teguran saja dan meminta THM tersebut segera melengkapinya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan. Sekolah dasar SD di Kota Banjarmasin mulai menggelar penilaian tengah semester atau PTS secara tatap muka pada Senin pagi. Namun SD Negeri 1 Kelayan kawasan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan tak bisa menggelar PTS tatap muka karena mengalami kendala. Salah satu guru SDN Kelayan 1 Amaliah menyatakan, sekolah ini belum bisa menggelar PTS karena soal PTS masih dalam tahap pembuatan. Belum dilaksanakan. Kebetulan untuk pelaksanaannya tertunda karena kita masih dalam tahap pembuatan soal untuk PTS ini. Kapan rencana dimulai? Rencananya dimulai pada hari Rabu tanggal 22 nanti yang akan datang. Jadi untuk saat ini sedang persiapan untuk membuat soal seperti itu? Untuk membuat soal, terus untuk penguatan di materi untuk Dari pihak sekolah sudah ada melapor ke distrik, Bu, untuk penundaan ini atau gimana? Untuk sementara Sudah diketahui mungkin oleh distrik juga? Untuk yang sementara ini yang belum diketahui itu untuk pelaporan sendiri terkait PTS ini itu di kepala sekolah nantinya akan melaporkan ke dinas. PTS tatap muka di SDN Kelayan 1 rencananya akan digelar pada Rabu 22 September besok. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Demo mahasiswa di gedung DPRD Kalsel memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi. Kedapatan melanggar perda karena beroperasi di malam Jumat, pemilik THM di Banjarmasin diberi teguran oleh Satpol PP.
Ribuan warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel. Untuk mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meningkatkan target vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim mengatakan, target vaksinasi COVID-19 harian ditingkatkan menjadi 18.000 orang per hari. Menurutnya, dalam bulan September ini, jumlah rata-rata orang yang mengikuti vaksinasi COVID-19 mencapai sekitar 17.000 per harinya. Meski belum mencapai target, namun baginya jumlah tersebut sudah cukup lumayan. Jadi kita bisa memvaksin rata-rata saat ini sekitar 17%, 17 ribuan Per hari. Ya, per hari. Target kita itu 18.000 per hari, ya. 18.000. Berarti mendekati Jadi target kita ya? pada tanggal 7 kemarin pada saat serbuan itu secara bersama-sama kita dapat 25 ribuan lebih. Nah, memang di hari Sabtu dan Minggu kita relatif turun, ya. Jadi harapannya dengan sinergi beberapa sektor terkait itu kita bisa meningkatkan. Nah, ini kita juga dapat bantuan kayak Kabupaten Banjar, misalnya Rumah Sakit Ciputra menyiapkan tempat vaksinatornya, bekerja sama dengan Kabupaten Banjar, terutama di Tentahanyar itu, ya. Mereka menyiapkan wilayah sekitarnya Kabupaten Banjar untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan rata-rata paling sedikit 1.000 mereka dapat sehari. Ini sudah berjalan 5 hari. Muslim berharap jumlah warga yang mengikuti kegiatan vaksin COVID-19 semakin bertambah setiap harinya, sehingga percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dapat tercapai. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk pekerja pelabuhan ikan di kawasan Barito Hulu, Banjarmasin Barat kembali digelar oleh Lanal Kota Banjarmasin pada Senin pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis kedua ini diikuti ratusan pekerja pelabuhan dan warga yang bermukim di sekitar area pelabuhan ikan. Dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, pihaknya menyediakan 376 dosis vaksin Sinovac untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 di pelabuhan ikan ini. Kali ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi di tempat pelalangan ikan Banjar Raya. Ini adalah dosis yang kedua, yang sebelumnya juga sudah pernah kita laksanakan di tempat yang sama. Untuk rencana ke depan meneruskan instruksi dari Bapak Kasal, selesai masyarakat maritim tervaksin semuanya, kita akan menyasar kepada tempat-tempat yang akan diadakannya pendidikan karena akan dimulai untuk pelajaran tatap muka. Kita akan menyasar di ke sekolah-sekolah, di ponpes dan juga ke university. Dan tentunya harapan ini agar mereka semua terbentuk herd immunity atau kekebalan komunal. Selain pekerja pelabuhan ikan, Lanal Kota Banjarmasin rencananya akan menggelar vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Ribuan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama. Gerai vaksin presisi dibuka di Makobrimob Polda Kalsel di Kota Banjarbaru pada Senin pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama ini diikuti 2.000 warga dari berbagai kalangan, di antaranya pelajar, pekerja, warga umum, dan warga lansia. Salah satu warga, Wahyu, mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 massal agar antibodi dapat terbentuk sehingga tidak mudah terpapar virus corona.
Vaksin yang keberapa nih Bang? Vaksin yang pertama. Apa persiapan Abang yang mau divaksin ini Bang? Siapanya ya badan harus sehat sih. Makan dulu harus sehat. Intinya itu dulu. Tunggu kelanjutan instruksi dari atasan aja ini Pak. Oke. Bang ini sudah berapa lama nunggunya Bang giliran ini Bang? Nunggunya sudah sekitar 2-3 jaman ini Pak. Tapi antrinya ada ya? Antrinya ada, tetap ada. Nah, jadi siap untuk dipanggil ya? Siap. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel ditinjau langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto bersama Danset Brimob Polda Kalsel Kombes Roni Suseno. Irjen Pol Rikwanto berharap target percepatan pemberian vaksin COVID-19 untuk 3.300.000 masyarakat Kalsel segera terlaksana. Setiap Polres, Kabupaten, dan Kota masing-masing mendapatkan satu hari harus menyuntikkan kurang lebih 830 sampai 850 vaksin. Dan itu sudah kita laksanakan, sudah tercapai. Hanya saja kadangkala rencana yang sudah dibuat, rencana aksi untuk memvaksin masyarakat terkendala karena vaksinnya belum datang atau habis. Ya, untuk itu kita kerjasama dengan Pemda, kita pinjam dan kita suntikan ke masyarakat supaya percepatan itu bisa bergulir. Ya. Dan di Kalimantan Selatan, kalau vaksinnya datang terus untuk bisa disuntikan dalam waktu tidak berapa lama, target 3.300.000 kurang lebih warga Kalimantan Selatan sudah bisa divaksin semuanya. Yang dilaksanakan 34 Polda dan 3 negara. Ya, 3 negara. Nah, kebetulan di Kalimantan Selatan kita melaksanakan vaksinasi ini sebanyak 2.000 vaksin, kemudian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan karena situasi pandemi seperti ini. Selain menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel, alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama juga membagikan sembako gratis untuk 1.000 warga Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Demo mahasiswa di gedung DPRD Kalsel memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi. Kedapatan melanggar perda karena beroperasi di malam Jumat, pemilik THM di Banjarmasin diberi teguran oleh Satpol PP. Ribuan warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel. Seribu warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar diberi bantuan paket sembako oleh alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama. Pembagian 1.000 paket sembako untuk warga kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 digelar pada Senin pagi. Sembako disalurkan secara langsung oleh jajaran Brimob Polda Kalsel kepada warga kurang mampu dari sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Ketua RT 1 Palam Banjarbaru Wiji mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan paket sembako yang diberikan oleh alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama. Menurutnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bantuan tersebut sangat bermanfaat dan dapat meringankan beban perekonomian para warganya. Kami warga Palam banyak terima kasih atas bantuannya dari bapak-bapak alumni Akpol 97 Wiratama berbakti kepada masyarakat kami sehingga masyarakat kami merasa senang dengan adanya bantuan dari beliau-beliau. Mudah-mudahan
amal bakti beliau-beliau diterima dan diberi kesuksesan di masa depan. Mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh anggota Akpol Angkatan 97 dan semoga bantuan ini bermanfaat buat desa kami dan semoga untuk Akpol 97 semakin jaya selalu. Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto berharap bantuan 1.000 paket sembako dari alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama bisa meringankan beban perekonomian warga kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 yang menerimanya. Dari Angkatan 97 Wira Pratama melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ya, salah satunya adalah memberikan gerai vaksinasi di Brimob ini kepada 2.000 masyarakat. Ya, hari ini 1.000, besok 1.000. Ditambah lagi paket bantuan sosial dari mereka, dari Angkatan 97 Akpol ini kepada masyarakat yang langsung ditujukan kepada alamat-alamat yang sudah disiapkan ya, untuk membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Yang bantuan sosial enggak? Bukan hanya Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura juga. Langsung dibagikan? Ya, langsung dibagikan ke sana. Kalau boleh tahu berapa jumlahnya, Pak? 1.000 paket sembako. Kegiatan bakti sosial alumni Akpol Angkatan 97 Wira Pratama dengan menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako ini diharapkan dapat memotivasi seluruh masyarakat agar ikut membantu warga kurang mampu dan yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Jalan menuju wisata Goa Loa di Desa Tegarejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru mulai diperbaiki. Perbaikan jalan menuju objek wisata Goa Loa dimulai pada akhir pekan lalu, ditandai dengan pemecahan gendi oleh pemerintah Kota Baru bersama pihak perusahaan tambang batubara yang membantu biaya perbaikan. Warga sekitar objek wisata Goa Loa khususnya Desa Tegarejo menyambut baik perbaikan jalan ini. Mereka berharap dengan akses yang baik pengunjung wisata semakin meningkat dan perekonomian juga menguat. Tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah dan juga kepada pihak SCT dengan perhatian tersebut sehingga kami untuk pengembangan wisata alam Goa Loa ini akan semakin maju karena memang untuk akses jalan adalah hal yang vital untuk menunjang semakin berkembangnya wisata yang kita bangun secara swadaya masyarakat. Mudah-mudahan lancar dan manfaatnya tidak hanya untuk masyarakat Tegarejo, tentunya untuk perekonomian di kabupaten kita. Alhamdulillah pada hari ini Sebuku Pol Group melaksanakan komitmen yang sudah disepakati untuk pelaksanaan pembangunan pengaspalan jalan sepanjang 6,5 km di Desa Tegarejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, yaitu yang menuju ke objek wisata Goa Loa. Alhamdulillah dengan desa ini saya yakin ini akan menambah pendapatan desa, akan meningkatkan wisata di Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan ini bisa selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Perbaikan jalan menuju objek wisata Goa Loa sepanjang 6,5 km menelan biaya sekitar 9 miliar rupiah yang bersumber dari dana kompensasi dari salah satu perusahaan tambang batubara. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Untuk mencegah penyalahgunaan, transaksi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes harus dilakukan secara non-tunai. Belasan kepala desa, kades, dan kepala urusan kaur keuangan di Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola pun diberi sosialisasi tentang transaksi non-tunai tersebut.
Kegiatan sosialisasi digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batola bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tamban pada Senin siang. Camat Tamban Agus Supriyadi mengatakan, transaksi non-tunai untuk APBDes dapat lebih memudahkan kepala desa dan perangkat desa dalam penggunaan anggaran. Memberikan kemudahan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan yang sudah diagendakan. Terkait kegiatan hari ini tentu menambah pengetahuan bagi kepala desa dan perangkat desa khususnya KAUR keuangan. Kades Tamban Kecil Abdul Aziz mengatakan pencairan APBDes secara non-tunai terhambat karena layanan perbankan di desanya sangat minim. Dinas PMD itu supaya bisa menyampaikan kepada BRI Cabang Marabahan untuk di Kecamatan Tamban itu pelayanan untuk kasir itu mohon ditambah. Sementara ini kan terjadi untuk 3 kecamatan dengan umum itu dicampur jadi 1 dan orangnya 1 orang. Jadi cukup menghambat juga lah. Ya itu aja Pak, tentang pelayanan di BRI yang bermasalah. Kepala Desa di Kecamatan Tamban berharap layanan perbankan di desa ditingkatkan agar transaksi non-tunai APBDes bisa lebih mudah dan lancar. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Demo mahasiswa di gedung DPRD Kalsel memanas hingga terjadi aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi. Kedapatan melanggar perda karena beroperasi di malam Jumat, pemilik THM di Banjarmasin diberi teguran oleh Satpol PP. Ribuan warga kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal di Makobrimob Polda Kalsel. Ratusan mahasiswa menggelar demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalsel, kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Senin siang. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Banjarmasin itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat. Di antaranya mengenai stok vaksin COVID-19 yang sangat minim, padahal antusias warga yang hendak disuntik vaksin sangat tinggi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kejelasan dari anggaran 10 miliar rupiah yang dikucurkan untuk penanganan COVID-19. Nah, salah satunya itu tentang penganggaran yang sampai 10 miliar, dengan fakta di lapangan kegiatan vaksinator itu cuma sedikit. Itu kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, terusnya Dinas Kesehatan Provinsi. Dan yang selanjutnya tuntutan kami adalah tindak kekecewaan kami, Bang. Karena kenapa? Per tanggal 30 September kami sudah menyurati DPRD secara resmi. Per tanggal 30 Agustus kami sudah menyurati secara resmi, tapi sampai hari ini tidak dibalas surat tersebut. Makanya kami balas dengan aksi. Selanjutnya juga secara resmi kami bersurat ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk mengadakan audisi juga tidak terbalas. Itu Pak. Artinya secara demokratisnya kami sudah secara intelektual menyampaikan audiensi tapi tidak terbalas. Baru setelah ada aksi hari ini baru semuanya mau turun. Apakah itu bagian terkait dana tadi dapat data dari mana? Kita resmi dapat dari orang ke pemerintahan Pak. Kita ada datanya, tadi kita sampaikan ke sana bahwasanya ada sekitar 10 miliar anggaran untuk kegiatan kesehatan khususnya COVID-19. Aksi demo sempat memanas saat mahasiswa yang berupaya memaksa masuk ke kantor DPRD Kalsel dicegat aparat polisi. Hingga aksi saling dorong antar mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Beruntung situasi dapat kembali diredam dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi hadir untuk menanggapi tuntutan mahasiswa. Mahli menyatakan kejelasan tentang penggunaan anggaran 10 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 adalah kewenangan Badan Keuangan Daerah.
Berkenan berwenang menjawab itu adalah Bapak Anggaran atau Bapeda. Kalau saya, kami Dinas Kesehatan ini tugasnya 3T. Testing, tracking, dan treatment. Mengobati orang sakit, ya, melacak orang. Nah, sehingga itu yang menjadi tupoksi kami di Dinas Kesehatan. Kemudian keinginan mahasiswa ingin melibatkan diri, saya baca di surat yang disampaikan, ini bagus sekali, dengan senang hati. Ya, dengan senang hati kami akan mengakomodir, dan kita sudah kerjasama rencana dengan Fakultas Hukum Unlam. Sedangkan minimnya kesediaan vaksin COVID-19, Muhli menegaskan, semua vaksin COVID-19 telah disalurkan ke 26 puskesmas sekota Banjarmasin untuk diberikan kepada masyarakat dengan target 100 orang per harinya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kedapatan melanggar peraturan daerah atau Perda dan PPKM, pemilik tempat hiburan malam kaviar yang berlokasi di kawasan Ahmad Yani Banjarmasin diberi teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada pemilik THM Kaviar karena melanggar Perda dengan beroperasi di malam Jumat. THM yang buka pada malam Jumat kemarin, jadi kami tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan pada hari ini, dan alhamdulillah mereka juga cukup kooperatif datang ke Satpol PP untuk memberikan, yang jelas kami tadi meminta klarifikasi terkait hal tersebut, sejauh mana kebenaran informasi yang ada di media-media. Yang jelas mereka berjanji untuk tidak lagi beberapa hal tadi terkait dengan perizinannya akan segera dilengkapi, kemudian juga terkait dengan larangan buka pada malam Jumat juga mereka berjanji untuk. Sedangkan manajer THM Kaviar Sugito mengakui pihaknya bersalah karena telah beroperasi pada malam Jumat. Namun ia meminta pemerintah Kota Banjarmasin berlaku adil dan menindak THM lainnya yang juga melanggar Perda. Satpol PP terkait berita kemarin yang beredar di media online tentang kaviar buka di malam Jumat ya. Ya, kita mengakui kesalahan kita karena kita kan selaku pendatang baru nih. Kita buka karena kita melihat kompetitor lain juga buka. Makanya kita buka. Nah, tadi saya dapat teguran, oke, saya terima tegurannya, saya menyanggupi. Sekaligus saya mau klarifikasi juga, kaviar ini ada 2 izin. Satu izin resto, satu izin bar. Nah, tadi jadi kita boleh buka di malam Jumat, tapi hanya konsep resto. Itu aja. Dan saya tadi juga minta kepada pihak Satpol PP supaya berlaku adil. Kami tidak meniadakan live musik, tapi di tempat lain juga harus ditiadakan. Jadi tidak ada tebang pilih. Kita harus sama-sama menegakkan Perda itu ya, sesuai kesepakatan tadi di ruang rapat DPRD. Selain kedapatan melanggar Perda karena beroperasi di malam Jumat, THM Kaviar juga melanggar aturan PPKM level 3 yang seharusnya tidak mengizinkan operasional THM. Bahkan THM tersebut juga belum mengantongi tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Namun Satpol PP Kota Banjarmasin hanya memberi teguran saja dan meminta THM tersebut segera melengkapinya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudail melaporkan. Sekolah Dasar SD di Kota Banjarmasin mulai menggelar penilaian tengah semester atau PTS secara tatap muka pada Senin pagi. Namun SD Negeri 1 Kelayan kawasan Tembus Mantuil Banjarmasin Selatan tak bisa menggelar PTS tatap muka karena mengalami kendala. Salah satu guru SDN Kelayan 1 Amalia menyatakan, sekolah ini belum bisa menggelar PTS karena soal PTS masih dalam tahap pembuatan. Dilaksanakan. Kebetulan untuk pelaksanaannya tertunda karena kita masih dalam tahap pembuatan soal untuk PTS ini. Kapan rencana dimulai? Rencananya dimulai pada hari Rabu tanggal 22 nanti yang akan datang.
Jadi untuk saat ini sedang persiapan untuk membuat soal seperti itu. Untuk membuat soal, terus untuk penguatan di materi untuk Dari pihak sekolah sudah ada melapor ke distrik Bu untuk penundaan ini atau gimana? Untuk sementara Sudah diketahui mungkin oleh distrik juga? Untuk yang sementara ini yang ulun ketahui itu untuk pelaporan sendiri nih terkait PTS ini itu di kepala sekolah nantinya akan melaporkan ke dinas. PTS tatap muka di SDN Kelayan 1 rencananya akan digelar pada Rabu 22 September besok. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.